open country out here. It's turkey shoot. I still got my 7. My wife won't let you. Joe. She the one who kept you off the radio? It's up to make up for the things we did. That I'd be safe with somebody else because the truth is, I would just be more scared. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali melanjutin series The Last of Us episode ke-7. Di episode sebelumnya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui pasukan Fireflies. Namun saat mereka sampai di Universitas Colorado, mereka bertemu dengan sekelompok orang penjara yang mengakibatkan Joel terluka parah. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Ellie berhasil membawa Joel ke sebuah rumah kosong. Ellie pun panik dan terlihat tengah mengobati luka Joel. Joel yang dalam keadaan kritis pun lalu menyuruh Ellie untuk pergi menemui Tommy. Ellie awalnya menolak untuk pergi meninggalkan Joel. Namun pada akhirnya Ellie pun lalu pergi. Saat Ellie membuka pintu, ia kembali teringat ketika ia berada di sekolah Fedra. Sewaktu di sana, Ellie selalu mendapat bulian dari temannya Bethany. Ellie pun lalu dibawa untuk menemui kepala sekolah di Fedra. Kepala sekolah di sana mengatakan bahwa ia sudah muak dengan kelakuan Ellie yang selalu saja membuat masalah. Namun demikian, kepala sekolah tersebut mengetahui bahwa Ellie sangatlah pintar. Ia lalu menjelaskan kepada Ellie apakah Ellie mau berakhir menjadi petugas lapangan yang penuh dengan penderitaan, atau memilih menjadi perwira yang dapat menyuruh siapapun dan hidup dengan nyaman. Ellie pun lalu tersadar akan cerita kepala sekolahnya. Ia lalu memilih untuk tetap mengikuti aturan dan menjadi perwira ketika kelak nanti. Scene pun berpindah. Saat Ellie berada di kamarnya sambil membaca sebuah komik, tak lama kemudian ia pun merasa kebosanan karena teman sekamarnya telah pergi meninggalkannya. Ellie pun lalu pergi tidur. Tak lama kemudian ada seorang yang datang menyelinap ke kamar Ellie dan langsung menyekapnya. Ellie pun lalu terbangun dan melawan seseorang tersebut, yang dimana seseorang tersebut adalah Riley, teman sekamar Ellie. Ellie lalu menanyakan kepada Riley, kemana sajakah ia selama ini. Riley mengatakan bahwa sekarang ia telah bergabung dengan kelompok Fireflies. Ellie awalnya tidak percaya dengan perkataan temannya tersebut, namun Riley memperlihatkan ia telah membawa senjata, dan Ellie pun yakin bahwa Riley sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Riley lalu mengajak Ellie untuk ikut dengannya malam itu juga, karena Riley akan menunjukkan sesuatu kepada Ellie. Awalnya Ellie menolak karena beberapa jam lagi ia harus ikut berlatih untuk menghadapi anggota Fireflies. Namun akhirnya Ellie pun mengiyakan ajakan Riley tersebut. Mereka berdua pun lalu pergi dengan menyelinap melalui gedung-gedung kosong yang berada di zona karantina. Mereka terus berjalan sampai mereka menemukan seorang jasad pria. Mereka berdua lalu mendekati jasad tersebut dan mencari tahu mengapa pria tersebut tewas. Namun tak berselang lama, lantai gedung tersebut roboh dan membuat jasad tersebut terjatuh. Mereka berdua terus melanjutkan petualangan mereka malam itu. Ellie lalu meminta kepada Riley apakah bisa ia memegang pistol yang dimiliki olehnya. Riley lalu memberikan pistol miliknya dan Ellie pun sangat terkesan memegang pistol tersebut. Ellie lalu menanyakan bagaimana temannya tersebut bisa berujung bergabung dengan Fireflies. Riley lalu menceritakan bahwa ia sewaktu dalam sel isolasi ia pergi menyelinap keluar karena bosan. Namun saat ia akan kembali, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan kepadanya bahwa ia terkesan dengan kemampuan Riley menyelinap. Wanita tersebut akhirnya lalu mengajak Riley untuk bergabung dengan Fireflies. Mereka berdua terus berjalan dan akhirnya sampai di sebuah mall yang sudah lama terbengkalai. Riley lalu menyuruh Ellie untuk pergi keluar melalui sebuah pintu dan menunggunya di sana. Saat Ellie menunggu, Riley lalu menyalakan listrik di mall tersebut dan membuat semua lampu hidup. Ellie pun lalu terdiam karena ia begitu senang melihat mall itu. Riley lalu datang menghampiri Ellie dan ia mengatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada Ellie beberapa keajaiban di dalam mall tersebut. Pertama, Riley menunjukkan eskalator kepada Ellie. Ellie pun sangat takjub karena ia baru pertama kali melihat tangga yang berjalan.
on a schedule. Mereka terus berjalan untuk menemui keajaiban selanjutnya. Exactly full of. Ellie lalu menanyakan kepada Riley, mengapa toko yang berada di mall tersebut terlihat ada yang kosong dan yang tidak. Riley lalu menceritakan bahwa ia mendengar dari ibunya bahwa saat pandemi terjadi, mall tersebut dijarah oleh semua orang dan mereka mengambil barang-barang yang mereka butuhkan saja saat itu. Riley lalu kembali mengajak Ellie pergi. Riley lalu menyuruh Ellie untuk menutup matanya saat ia akan menunjukkan kejutan lain dalam mall tersebut. Riley lalu mengajak Ellie untuk melihat komedi putar dalam mall itu. Ellie pun begitu takjub melihat komedi putar di hadapannya. Mereka berdua lalu menaiki komedi putar tersebut sambil minum minuman yang mereka temukan. Yes. Not yet. Gimme. Tak berselang lama, komedi putar tersebut pun berhenti. Tiba-tiba Ellie lalu menanyakan kepada Riley mengapa ia bersikeras bergabung dengan Fireflies. Karena mereka berdua bisa merubah zona karantina di masa depan dan tidak perlu melakukan kekerasan. Riley lalu menceritakan bahwa ia sudah muak berada di Fedra. Sebentar lagi ia akan berumur 17 tahun dan saat itulah ia akan mendapat tugas pertamanya. Riley lalu menambahkan bahwa ia akan ditugaskan di pekerjaan limbah dan ia merasa bahwa Fedra tidaklah adil menugaskannya di tempat tersebut. Alasan itulah mengapa Riley akhirnya memutuskan dengan bulat untuk pergi dan bergabung dengan Fireflies. Riley lalu kembali mengajak Ellie untuk menemukan keajaiban selanjutnya. Mereka lalu memasuki sebuah foto box untuk berfoto bersama. Riley sudah menyiapkan uang sebelumnya dan ia sengaja mendapatkan uang tersebut untuk berfoto bersama Ellie. Namun saat foto tersebut telah selesai dicetak, foto mereka berdua tidak begitu terlihat. Riley lalu kembali mengajak Ellie untuk melihat keajaiban selanjutnya, yang dimana Riley membawa Ellie untuk datang ke sebuah tempat zona permainan. Ellie begitu senang karena dalam hidupnya ia baru melihat hal begitu indah. Okay, that was pretty cool. Yeah, I know. Mereka berdua pun tengah asik bermain permainan Mortal Kombat. Di sisi lain, ternyata ada seseorang yang telah terinfeksi di mall tersebut. Riley lalu kembali mengajak Ellie melanjutkan perjalanan. Namun Ellie menolak karena ia harus segera pulang untuk bersiap-siap latihan. Here tomorrow. Riley lalu memohon kepada Ellie karena mereka masih memiliki beberapa jam lagi. Riley juga mengatakan bahwa ia memiliki hadiah untuknya. Ellie pun lalu kembali mengikuti Riley dan bertanya-tanya hadiah apa yang akan diberikan Riley kepadanya. Mereka berdua sampai di sebuah tempat di mana Riley selalu bermalam di mall tersebut. Riley lalu menunjukkan kepada Ellie bahwa ia menemukan buku yang Ellie suka. Ellie pun sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh Riley. Namun tak lama kemudian Ellie lalu menemukan bom yang telah dibuat oleh Riley. Ellie pun lalu marah ketika mengetahui bahwa suatu saat Riley akan meledakkan bom tersebut dan melukai para tentara Fedra. Namun Riley menjelaskan bahwa ia tidak akan menggunakan bom tersebut kepada Ellie dan akan berusaha untuk mencegah para Fireflies melukainya. Ellie pun pergi, tak mendengarkan penjelasan Riley. Namun Riley mengatakan bahwa ia akan pergi dan malam itu adalah malam terakhir ia berada di Boston. Riley mengatakan bahwa ia ingin berpamitan malam itu. Ellie pun lalu kesal ketika mendengar perkataan Riley, karena ia harus kehilangan sahabat satu-satunya. Dan tak lama kemudian ia pun pergi. Namun tak berselang lama Ellie berubah pikiran dan kembali. Saat Ellie kembali ia mendengar jeritan dan Ellie pun segera mendatangi suara tersebut. Namun saat ia sampai ia menemukan suara tersebut berasal dari sebuah mainan. Riley mengatakan bahwa hal tersebut adalah kejutan selanjutnya. Ia menyimpan di akhir karena merasa hal tersebut bisa membuat Ellie menyukainya. All of a sudden you're like, Ellie lalu kembali mengatakan kepada Riley mengapa ia pergi meninggalkannya. Riley mengatakan bahwa ia merasa memiliki keluarga baru ketika ia bersama dengan Fireflies. Dan Riley mengatakan bahwa ia yakin dengan pilihannya tersebut. Ellie pun terpaksa harus menerima bahwa sahabat satu-satunya tersebut akan pergi meninggalkannya. Riley pun kembali mengajak Ellie untuk melihat kejutan selanjutnya. Riley lalu memberikan Ellie sebuah topeng untuk ia kenakan. Dan Riley lalu menyalakan sebuah musik yang begitu keras dan mengajak Ellie untuk berdansa bersamanya.
Ellie lalu kembali mengatakan kepada Riley untuk tidak pergi meninggalkannya. Namun tak lama kemudian ada sebuah suara yang datang, dan ternyata ada seseorang yang telah terinfeksi datang menyerang mereka berdua. Mereka berdua lalu terlihat berusaha untuk membunuh seseorang tersebut. Namun saat mereka berhasil membunuh seseorang yang telah terinfeksi, mereka berdua lalu menyadari bahwa mereka telah tergigit. Mereka berdua pun lalu sedih karena mereka berdua harus mati dan berubah menjadi zombie. Ellie pun kesal karena hidupnya harus berakhir bersama dengan sahabatnya malam itu. Riley lalu merencanakan untuk membunuh dirinya sendiri. Namun Riley mengatakan bahwa ia tidak mau memilih rencana tersebut. Riley lalu mengatakan untuk terus melanjutkan hidup mereka sampai mereka berdua berubah. Scene pun kembali kepada Ellie saat ia bersama Joel. Ellie lalu berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat ia temukan di dalam rumah tersebut. Dan ternyata ia berhasil menemukan sebuah benang dan juga jarum. Ellie lalu kembali kepada Joel dan memulai menjahit lukanya. Berakhir sudah episode ke-7 dari series The Last of Us ini. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin alur cerita ini sampai habis. Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.